Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan dan mempresentasikan tentang perencanaan strategi sistem informasi mobile banking pada PT Bank BRI Syariah. Di sini ada anggota kelompoknya, yaitu ada saya sendiri, yaitu Amalia Oktavianti Saputri. Dan saya Dafa Ilnadi. Dan saya Marwah. Saya Imam Zakaria Usman. Oke, lanjut ke bagian presentasi yang akan dimulai dari saya. Di sini apa itu perencanaan strategi sistem informasi? Yaitu suatu proses analisis yang menyeluruh dan sistematis dalam mengimplementasikan rencana strategi SI dan TI untuk menunjukkan strategi bisnis perusahaan sehingga memberikan keunggulan jangka panjang dalam bersaing. Nah, proses perencanaan strategi sistem informasi ini juga dikenal sebagai proses identifikasi portofolio aplikasi sistem informasi berbasis komputer atau disebut SIBK yang akan mendukung organisasi dalam pelaksanaan rencana bisnis untuk merealisasikan tujuan bisnisnya. Apa sih yang dipelajari dalam perencanaan strategi sistem informasi ini? Yang pertama itu mempelajari pengaruh sistem informasi atau teknologi informasi terhadap kinerja bisnis dan kontribusi bagi organisasi dalam memilih langkah-langkah strategis. Nah, selain mempelajari hal tersebut, dalam perencanaan strategi sistem informasi juga menjelaskan berbagai alat, teknik, dan kerangka kerja bagi manajemen untuk menyelaraskan strategi SI dan TI dengan strategi bisnis. Bahkan perencanaan strategi ini digunakan untuk mencari kesempatan baru melalui penerapan teknologi yang inovatif. Nah, strategi sistem informasi dan TI itu digunakan di apa sih? Di apa aja? Yaitu biasanya digunakan pada setiap tingkatan organisasi untuk mengubah tujuan operasional, produk, jasa, dan hubungan lingkungan, membantu organisasi memperoleh keunggulan yang kompetitif. Di sini apa sih mobile banking itu? Dan what part itu yang pertama saya akan menjelaskan mobile banking yaitu sebuah fasilitas atau layanan perbankan yang menggunakan alat komunikasi bergerak seperti handphone dengan penyediaan fasilitas untuk bertransaksi perbankan melalui aplikasi pada handphone. Nah, di sini itu jadi mobile banking itu adalah aplikasi yang disediakan oleh perusahaan perbankan melalui benda elektronik, misalkan handphone, komputer, dan telepon untuk mengganti kebutuhan bertransaksi yang biasa dilakukan oleh ATM. Jadi dengan adanya mobile banking itu semuanya jadi lebih mudah. Kegiatan perbankan itu bisa dilakukan dengan handphone dan teknologi. Yang kedua ada apa sih WORD dan P-part itu? Yaitu metode perencanaan strategis SI dan TI. Versi WORD dan P-part merupakan metode yang komprehensif. Metode ini terlebih dahulu dimulai dari asesmen dan pemahaman terhadap situasi terhadap lingkungan bisnis maupun lingkungan sistem informasi. Nah, di white paper ini kan ada pemahaman terhadap situasi terhadap lingkungan bisnis maupun lingkungan SI. Nah, apa sih lingkungan bisnis itu? Nah, di lingkungan bisnis itu terdapat dua, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Begitupun dari strategi di lingkungan SI itu, yaitu ada lingkungan internal dan eksternal. Nah, di sini metode perancangannya menggunakan, pada PT Bank BRI Syariah ini menggunakan acuan metodologi perencanaan versi Word and Paper dengan menggunakan tools dari analisis SWOT,
PES, CFP, dan McFarland Strategy Grid. Nah, dengan demikian, dengan metode perancangan ini akan dihasilkan sebuah perencanaan strategi sistem informasi yang komprehensif dan dapat menjamin keuntungan yang akan diperoleh perusahaan atas investasi teknologi informasi yang dikeluarkan terdiri dari strategi sistem informasi dan teknologi informasi. Di sini ada pun tujuan dari perancangan sistem, yaitu untuk mengetahui usulan pengembangan fitur perencanaan strategis sistem untuk BRI Syariah tersebut. Di sini metode analisanya yaitu critical success factor. Apa sih CFP itu? Yaitu faktor-faktor yang menjadi penentu keberhasilan sebuah perusahaan dalam mencapai tujuannya. CFP adalah yang memerlukan perhatian khusus dari perusahaan untuk diperlukan ukuran atau indikator KPI atau Key Performance Indicator yang memberitahu perusahaan sudah sejauh mana kinerja mereka di dalam mencapai faktor-faktor penentu keberhasilan tersebut. Nah, di sini ada hasil dari analisa critical success factor ya, yaitu faktor-faktor yang memengaruhinya dari analisis SWOT. Yang pertama ada market share. Faktor indikatornya yaitu ada 30 total wilayah Bandung, Provinsi Jawa Barat mengenal layanan mobile banking BRI Syariah. Yang kedua ada customer satisfaction. Jadi, faktor indikatornya itu 80%. Customer sangat puas terhadap layanan BRI Syariah. Yang ketiga ada long-term relationship with customer, yaitu indikatornya meningkatkan investasi customer menjadi 20% dari tahun sebelumnya, yaitu 14,5%, dan mempertahankan hubungan baik dengan customer. Yang terakhir itu ada sales volumenya, yaitu faktor indikatornya itu 50% dari total nasabah menggunakan layanan mobile banking BRI Syariah, dan meningkatkan transaksi mobile banking BRI Syariah dari yang sebelumnya menjadi 30% dari tahun sebelumnya, yaitu 15%. Sekian, akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Dava. Di sini ada strategi sistem informasi. Strategi SI ini dibuat untuk memberikan perkembangan di masa depan. Hasil dari analisis ini berupa kebutuhan sistem informasi pada PT Bank BRI Syariah menjadi basis utama untuk menentukan solusi aplikasi sistem informasi yang diusulkan. Berikut saya akan tampilkan data dari analisis SWOT, CSP, kepada strategi SI. Di sini ada tujuan utamanya, yaitu melakukan aktivitas pengembangan bisnis. Yang kedua ada analisis SWOT-nya, yaitu memanfaatkan iklan dan promosi yang menarik untuk menarik perhatian dan simpati nasabah untuk menggunakan mobile banking. CSP-nya ini ada market share, lalu kebutuhan informasi ada data kebutuhan penjualan, dan strategi SI-nya ada SI pemasaran. Kemudian tujuan keduanya itu yaitu membina hubungan dengan para mitra atau klien termasuk tindak lanjut terhadap kontrak kerja dengan pihak terkait. Kemudian ada CFI-nya yaitu hubungan jangka panjang pada pelanggan. Dan kebutuhan informasinya ada data klien, kontak, dan invoice. Strategi SI-nya itu ada SI kemitraan dan kerjasama. Tujuan utamanya yang ketiga ini yaitu melakukan evaluasi produk baru dan analisis SWOT-nya, yaitu pengembangan fitur-fitur baru yang terdapat di mobile banking syariah untuk memenuhi kebutuhan nasabah. Kemudian ada kebutuhan informasinya dari data nasabah haji dan umroh. Dan yang terakhir ini strategi SI, yaitu ada SI tabungan haji dan umroh pada mobile banking. Kemudian tujuan utamanya ada juga melakukan evaluasi produk baru. Lalu
adanya promo atau diskon berbelanja jika menggunakan mobile banking pada analisis SWOT. Kemudian data produk pada data informasi. Yang terakhir ini ada SI BRI Syariah Mobile Promo pada mobile banking pada strategi SI. Terus yang terakhir ini tujuan utamanya melakukan evaluasi produk baru. Yang kedua ini ada survei kebutuhan dan keinginan nasabah pada analisis SWOT. Dan CSP-nya ada customer satisfaction, yaitu kepuasan pelanggan. Kemudian ada data informasi yang didapat, yaitu data produk. Dan yang terakhir, strategi yang digunakannya itu SI layanan produk dan training. Oke, di sini ada deskripsi kemampuan strategi SI. Tabel ini akan menjelaskan kemampuan strategi SI yang diusulkan pada perusahaan beserta fungsinya agar dapat mengoptimalisasi infrastruktur dan kinerja perusahaan. Dia tampilannya pertama itu ada SI pemasaran. Fungsinya itu untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan dan mendistribusikan barang dan jasa yang dapat memuaskan kebutuhan nasabah maupun nasabah potensial. Yang kedua itu ada SI kemitraan dan kerjasama. Fungsinya itu digunakan untuk membangun kerjasama dengan perusahaan, pemerintah, dan organisasi yang mampu membawa sumber daya baru dan kredibilitas untuk usaha yang dilakukan oleh PT Bank Syariah ini. Yang ketiga itu ada SI tabungan haji dan umroh pada mobile banking. Fungsinya itu memberikan kemudahan kepada nasabah untuk menabung di mana saja dan kapan saja. Yang keempat ini ada SI layanan produk dan training. Fungsinya itu digunakan sebagai penanganan masalah atau bantuan untuk nasabah yang menggunakan aplikasi mobile banking BRI Syariah ini. Yang kelima, ada SI BRI Syariah Mobile Promo pada mobile banking. Fungsinya itu digunakan untuk oleh setiap nasabah BRI Syariah yang menggunakan mobile banking. Dengan adanya fitur ini, aplikasi akan menjadi menarik untuk nasabah karena akan memperoleh informasi mengenai diskon atau promo mengenai jasa-jasa produk atau diskon-diskon pada BRI Syariah ini. Oke, sekarang kita masuk ke strategi teknologi informasi. Strategi ini dibuat untuk menentukan infrastruktur TI yang diperlukan oleh perusahaan. Infrastruktur TI harus mampu mendukung kebutuhan aplikasi SI dan dikembangkan selaras dengan pengembangan aplikasi sistem informasi. Nah, gambar di atas ini adalah gambar arsitektur jaringan usulan pada mobile banking PT Bank BRI Syariah. Adapun penerapan digital sertifikat dan sertifikat authority yang digunakan untuk strategi peningkatan pengamanan pada digital banking. WAP versi 1 menggunakan protokol WTLS, Wireless Transport Layer Security. Protokol WTLS merupakan protokol yang didesain untuk menjamin keamanan komunikasi dan transaksi melalui jaringan nirkabel. Nah, untuk menjamin keamanan pesan dari perangkat mobile ke WAP Gateway. WAP Gateway akan mentransformasikan pesan dalam format WAP ke dalam TCP atau IP, meneruskan data ke jaringan kabel, dan berkomunikasi dengan web server yang diakses oleh perangkat mobile. Gambar 1 jaringan pada mobile ketika terjadi transaksi yang melibatkan data rahasia seperti nomor kredit card, password, alamat, dan data transmisikan lewat jaringan. Sehingga pertukaran informasi ini harus dijamin keamanannya. Ada beberapa bagian di mana masalah keamanan informasi ini harus dijamin keamanannya. Ada beberapa bagian di mana masalah keamanan memiliki peran penting, yaitu bagian yang berhubungan dengan komunikasi lewat jaringan nirkabel, keamanan gateway, koneksi ke server, dan masalah keamanan aplikasi yang berjalan di server. Gateway umumnya merupakan milik operator seluler, sehingga pengembang tidak memiliki kontrol terhadap komponen ini. Peran dari WAP Gateway adalah menghubungkan jaringan nirkabel dengan jaringan IP. Dengan demikian, data transkripsi dari jaringan nirkabel akan didekripsi pada gateway.
kemudian dienkripsi kembali dengan memanfaatkan SSL untuk dikirim melalui internet. Map. Terakhir adalah pelaksanaan pembuatan aplikasi pendukung. Berdasarkan portofolio aplikasi yang akan diterapkan untuk mendukung strategi bisnis perusahaan, maka ditunjukkan pada tabel berikut. Rencana usulan roadmap. Tahun pertama, rancangan usulan melakukan pengembangan aplikasi high potensial seperti pengembangan pada fitur mobile banking. Tahun kedua, melakukan pelatihan aplikasi high potensial. Tahun ketiga, melakukan implementasi dan perawatan pengembangan aplikasi high potensial. Tahun yang keempat, melakukan pengembangan aplikasi-aplikasi key operasional, fungsional, dan aplikasi support. Kesimpulan yang bisa diambil yaitu perencanaan strategis sistem informasi dengan menggunakan metode work and pivot dapat mempermudah pihak manajemen untuk menentukan strategi pengembangan fitur tabungan haji dan umroh pada mobile banking untuk meningkatkan profit perusahaan. Kemudian perencanaan strategi sistem informasi dengan metode work and pivot dapat menghasilkan blueprint atau portofolio. Roadmap pengembangan SI atau TI. Dari hasil implementasi portofolio, mobile banking terdahulu sudah ditambahkan dan dilengkapi dengan fitur transaksi tabungan haji atau umroh dan juga promo. Walaupun masih bersifat independen, tidak saling melengkapi. Di sini kami memiliki saran yaitu pertama, perencanaan strategi sistem informasi dapat diikuti dengan proses audit sistem informasi agar dapat dilakukan evaluasi mengenai pemenuhan target dan pengukuran kualitas sistem informasi yang dibangun. Yang kedua, perlu integrasi lebih lanjut pada aplikasi mobile banking antara fitur, transaksi, dan promo. Yang terakhir, mewujudkan lebih lanjut untuk pengembangan strategi sistem informasi berdasarkan strategi dan support. Ya, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Oke, sudah. Sekian Sudah. presentasi perencanaan strategis pada PT Bank BRI Syariah dari kelompok 4. Mohon maaf apabila banyak kesalahannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. So,